Oke, kali ini kita akan bedah salah satu khutbah dari ulama Maulana Tariq Jamil yang sempat viral banget. Kenapa? Karena isinya itu serangkaian pernyataan yang menurut dia adalah nubuat atau ramalan yang lagi kejadian ya di depan mata kita sekarang. Nah, dia itu mulai khotbahnya dengan satu kalimat yang langsung nusuk. Dengarkan baik-baik. Ini bukan sekedar minta perhatian biasa ya. Ini kayak penegasan kalau apa yang bakal dia sampaikan itu penting banget dan dia yakin ini semua lagi terjadi. Yuk kita lihat satu persatu apa aja nubuatnya. Tanda pertama yang dia bahas, wah ini kayaknya relevan banget sama yang kita rasain sekarang. Soal rusaknya sistem kepemimpinan dan kepercayaan publik. Jadi ada 4 hal yang dia soroti. Pertama, penguasa bakal menjarah kekayaan negara. Kedua, amanah dikhianati demi keuntungan pribadi. Ketiga, orang-orang bakal nolak bayar zakat yang seharusnya jadi kewajiban agama dan malah nganggepnya kayak pajak biasa. Dan yang terakhir, orang yang nggak kompeten, yang nggak layak, justru naik jadi pemimpin. Poin kuncinya di sini tuh gimana dia nunjukin kalau korupsi di atas itu efeknya langsung ke moral masyarakat di bawah. Nah, biar nggak cuma teori, dia ngasih contoh yang ngena banget. Dia cerita tentang seorang pejabat tinggi yang ngaku kalau dia kerja setahun lagi aja di situ pilihannya cuma 2, jadi gila atau jadi korup. Ini tuh gambaran betapa rusaknya sebuah sistem sampai-sampai orang yang jujur pun susah banget buat bertahan. Oke, dari urusan politik, sekarang kita geser ke sesuatu yang lebih personal, lebih dekat sama kita, yaitu soal runtuhnya nilai-nilai sosial dan keluarga. Di sini, dia gambarin sebuah dunia yang rasanya benar-benar kebolak-balik. Laki-laki lebih nurut sama istrinya daripada sama ibunya. Teman lebih dianggap penting daripada ayah sendiri. Bahkan, para pendosa dan pemabuk malah jadi tokoh masyarakat. Ini bukan cuma perubahan biasa, tapi kayak tatanan sosial yang normalnya kita kenal itu jungkir balik. Nah, pergeserannya tuh kelihatan jelas di sini. Loyalitas yang seharusnya ke orang tua malah pindah ke istri dan teman. Menurut Maulana Tariq Jamil, ini adalah tanda retaknya fondasi paling dasar dari sebuah masyarakat, yaitu keluarga. Sekarang kita masuk ke tanda yang ketiga yang mungkin paling mengejutkan. Ini adalah krisis yang terjadi di dalam institusi agama itu sendiri. Ironis banget kan? Dia bilang justru institusi agama bakal mengalami kemunduran. Masjid yang harusnya jadi tempat pemersatu malah jadi sumber perpecahan. Para ulamanya sendiri menjual ajaran agama demi keuntungan dunia. Wah, ini sih kritik yang tajam banget dari orang dalam ya. Dan metafora mimbar yang nyemburin api ini, dia nggak asal ngomong loh. Dia cerita pengalaman pribadinya gimana dia pernah ditolak sama anak-anak muda cuma karena beda aliran. Ini nunjukin betapa dalamnya perpecahan ini udah meracuni generasi baru. Nah, setelah ngejelasin semua tanda-tanda tadi, disinilah nadanya berubah total. Jadi lebih mencekam. Dia mulai bicara soal konsekuensi dari semua kerusakan ini. Coba deh bayangin tasbih yang talinya putus. Gimana butirannya jatuh? Cepet kan? Beruntun, gak bisa dihentiin. Nah, metafora itulah yang dia pakai buat ngegambarin gimana bencana bakal datang. Cepet, beruntun, dan rasanya gak terhindarkan. Dan berencananya ini bukan sembarangan loh. Dia sebutin secara spesifik. Ada angin topan dahsyat, gempa bumi, tanah longsor yang menelan manusia, bahkan ada istilah mashq atau perubahan wujud fisik. Poin utamanya, ini semua bukan dianggap kejadian alam biasa, tapi sebagai hukuman langsung dari Tuhan. Dan semua peringatan tadi, semua gambaran mengerikan itu, semuanya mengarah ke satu titik puncak yang emosional banget, yaitu sebuah permohonan yang putus asa sambil nangis untuk melakukan tobat atau pertobatan massal. Di momen ini, dia seolah-olah bukan lagi seorang penceramah yang gagah. Dia jadi kayak anak kecil yang nangis dan gak berdaya. Ini adalah sebuah ekspresi ketidakberdayaan yang total, yang menempatkan dirinya dan semua pendengarnya di posisi yang sama di hadapan Tuhan, kecil dan butuh pertolongan. Pertanyaan retoris ini, kemana lagi kami bisa pergi, benar-benar jadi inti dari doanya. Ini adalah pengakuan mutlak kalau nggak ada lagi jalan keluar, nggak ada tempat berlindung lain selain kembali kepada Tuhan. Dan disinilah puncaknya. Ada sebuah pengakuan yang jujur banget. Kami memang pantas menerima ini semua, tapi kami bertobat. Jadi dia minta belas kasihan bukan karena merasa layak, tapi justru karena mengakui semua kelemahan dan kesalahan. Jadi pada akhirnya, khotbah ini bisa dilihat sebagai 2 hal. Peringatan yang sangat keras, sekaligus ajakan yang penuh emosi untuk kembali ke jalan spiritual.
Ini tuh kayak ngajak kita buat ngelihat masalah-masalah yang ada sekarang lewat kacamata yang berbeda, kacamata kenabian, dan pastinya bikin kita mikir, apa sih sebenarnya makna dari semua ini di zaman sekarang? Selamat datang kembali. Sumber yang Anda bagikan untuk pembahasan kita kali ini, wah ini benar-benar kuat ya. Ini transkrip dari sebuah ceramah atau bayan oleh Maulana Tariq Jamil. Isinya sangat intens, fokusnya ke apa yang disebut tanda-tanda kerusakan sosial menjelang akhir zaman menurut nubuat Nabi Muhammad. Jadi, tujuan kita di sini mau coba membongkar satu persatu argumen yang dibangun dalam ceramah ini. Kita lihat tanda-tanda apa saja yang ia sebutkan, dan yang paling penting, gimana dia membangun jembatan antara perilaku manusia dengan bencana alam. Kita akan coba selami logikanya ya, tanpa menghakimi. Tentu. Ini materi yang menarik banget karena ini membawa kita langsung ke jantung eskatologi, cara sebuah tradisi memahami akhir zaman. Tapi bukan sebagai konsep yang abstrak kan? Penceramah di sini mengambil nubuat-nubuat kuno itu dan kayak meletakkannya seperti cermin di hadapan masyarakat kita sekarang. Dia seolah bilang, lihat, ini bukan cerita masa depan, ini terjadi sekarang, di sekitar kita. Dari korupsi politik sampai ke dinamika keluarga, semuanya nyambung ke narasi besar ini. Oke, mari kita mulai dari titik awalnya yang langsung menusuk ke puncak kekuasaan, korupsi. Poin yang paling ditekankan adalah para pemimpin bakal jadi penjarah kekayaan negara. Istilah yang dipakai itu puitis tapi juga tajam banget. Amanah atau kepercayaan itu akan dianggap sebagai maghnamah, sebagai rampasan perang. Dan pergeseran makna itu fundamental sekali loh. Amanah itu kan konsep tentang tanggung jawab suci, sebuah titipan. Sementara rampasan perang itu sesuatu yang Anda rebut dengan paksa untuk dinikmati sendiri. Jadi, ceramah ini memulai dengan argumen bahwa fondasi kepemimpinan itu udah bergeser dari pelayanan jadi penjarahan. Ini bukan sekedar kebijakan yang buruk, ini pengkhianatan spiritual di level tertinggi. Dan supaya ini nggak abstrak, dia cerita sebuah anekdot yang saya lihat Anda juga tandai di catatan, kisah tentang temannya, seorang mantan sekretaris utama di Punjab, ini jabatan birokrasi tertinggi di provinsi itu. Orang ini cerita setelah 6 bulan menjabat, dia merasa ada di persimpangan jalan, jadi gila atau jadi tidak jujur. Nah, kenapa itu? Karena dia lihat pejabat-pejabat tinggi di sekelilingnya, semua punya rekening bank di Swiss, properti di Amerika, rumah-rumah mewah di Inggris. Sementara dia, pejabat tertinggi, bahkan nggak punya rumah pribadi atas namanya sendiri. Anekdot itu alat retorika yang sangat efektif. Daripada cuma bilang korupsi merajalela, dia kasih satu wajah, satu cerita personal yang menggambarkan tekanan moral yang luar biasa. Cerita itu bikin skala korupsi yang sistemik jadi terasa personal banget dan nyata. Pendengar bisa bayangin dilema orang itu. Ini mengubah statistik yang dingin jadi krisis kemanusiaan yang panas. Jadi argumennya mulai dari puncak kekuasaan yang korup. Tapi yang mengejutkan adalah kemana argumen ini dibawa selanjutnya. Dia nggak berhenti di istana presiden atau gedung parlemen, tapi langsung masuk ke institusi yang seharusnya jadi lawan korupsi. Institusi agama? Tepat. Iya. Dan ini langkah yang berani. Dia bilang krisis ini paralel. Di pemerintahan, amanah materi dikhianati. Di ranah agama, amanah spiritual juga diperjualbelikan. Poin pertamanya soal zakat. Kewajiban amal. Dikatakan orang akan menolaknya, menganggapnya cuma kayak pajak biasa. Yang bisa diakali atau dihindari. Betul. Esensinya sebagai ibadah pembersihan harta itu hilang. Jadi sekedar beban finansial. Dan tuduhannya kepada para ulama atau cendekiawan agama itu lebih tajam lagi. Dikatakan mereka akan menjual agama untuk keuntungan duniawi. Ini bukan kritik ringan loh. Dia bahkan kasih contoh sejarah yang sangat bermuatan buat audiensnya. Dia sebut ulama di zaman Kaisar Mughal Akbar yang dituduh menyesatkan kaisar sampai menciptakan din-i-ilahi. Benar. Dan kita perlu berhenti sebentar di sini untuk paham bobot contoh itu. Dini ilahi bagi banyak muslim ortodoks di Asia Selatan itu simbol penyimpangan agama terbesar, dianggap upaya sinkretisme yang mengaburkan akidah. Jadi dengan pakai contoh itu, penceramah ini seolah bilang, lihat, pengkhianatan spiritual oleh para cendekiawan ini bukan hal baru, ini penyakit lama yang kambuh lagi. Dia juga cerita tentang seorang mufti korup yang waktu meninggal di rumahnya ditemukan peti-peti berisi emas. Wow! Lagi-lagi, ini untuk nunjukin bahwa kemunafikan religius itu seringkali jalan bareng sama kerakusan materi.
Dari sana kritiknya jadi lebih personal dan terus terang lebih menyakitkan. Dia masuk ke isu perpecahan, sektarianisme, masjid yang harusnya jadi simbol persatuan, malah digambarkan sebagai pusat perpecahan. Dia melukiskan gambaran yang sangat visual, papan nama besar di luar masjid yang dengan bangga memproklamirkan afiliasi sektenya. Masjid Deobandi, Masjid Barelvi, Masjid Salafi. Iya, seolah-olah itu markas besar faksi yang beda-beda, bukan rumah Tuhan untuk semua. Dan yang perlu kita perhatikan di sini adalah cara penceramah ini membingkainya. Buat dia, ini bukan sekedar beda pendapat teologis. Ini kegagalan spiritual yang fundamental. Ini adalah racun, begitu katanya. Ketika identitas sekte jadi lebih penting daripada identitas iman yang universal, argumennya adalah inti ajaran agama itu sendiri udah dirusak dari dalam. Dia bahkan membagikan pengalaman pribadinya yang benar-benar bikin saya terdiam. Dia cerita lagi dalam perjalanan, terus berhenti untuk sholat. Dia ketemu 3 pemuda. Dan sebagai sesama muslim, dia mengucapkan salam, Assalamualaikum. Mereka cuma natap dia dingin. Nggak dijawab. Uba! Dia ulang lagi, mereka cuma noleh. Ketiga kalinya mereka cuma gerakin kepala sedikit sebagai jawaban. Refleksi dia setelah itu sangat menusuk. Dia bilang, ini bukan salah mereka. Ini salah ulama-ulama seperti saya yang udah menanamkan racun di hati mereka, yang mengajarkan bahwa orang dari sekte lain itu bukan saudara tapi lawan. Itu momen pengakuan yang luar biasa kan? Dia menempatkan tanggung jawab pada kaumnya sendiri, dan dari sudut pandang analisis, kisah itu mengilustrasikan poin krusial. Perpecahan teologis di tingkat elit udah meresap ke bawah dan merusak interaksi manusia yang paling dasar. Salam itu kan tindakan paling fundamental dari pengakuan dan persaudaraan. Ketika salam ditolak, argumennya adalah ikatan komunal itu udah putus di level paling dasar. Dia bahkan sampai bilang kebencian sektarian di India dan Pakistan lebih parah dari yang pernah ia lihat dimanapun. Ini keruntuhan total dari konsep persaudaraan. Betul. Saudaraan komunal, dia kemudian beralih ke unit masyarakat terkecil, keluarga. Di sini, dia menjabarkan serangkaian tanda yang dia sebut sebagai inversi sosial, dunia yang terbalik. Pria akan lebih nurut sama keinginan istri daripada menghormati ibu mereka. Teman akan dipeluk erat, sementara ayah akan disingkirkan atau bahkan dibantah dengan kasar. Ini tema yang sering muncul dalam narasi-narasi apokaliptik di banyak budaya. Runtuhnya tatanan nilai tradisional. Dalam kerangka pikir ceramah ini, keluarga itu mikrokosmos dari masyarakat. Kalau hierarki alami, penghormatan kepada orang tua, hancur di dalam rumah, itu cerminan dari kekacauan yang lebih besar di luar. Ini bukan lagi soal beda pendapat antar generasi, tapi pemutusan hubungan dengan akar. Dan daftar inversi itu terus berlanjut. Kepemimpinan komunitas akan jatuh ke tangan orang-orang yang paling gak layak. Pemabuk, pendosa, orang yang gak kompeten. Lalu ada satu detail psikologis yang menarik banget. Orang akan saling senyum dan menyapa, tapi bukan karena tulus, melainkan karena takut. Takut pada kejahatan atau pengaruh orang yang disapanya itu. Senyum jadi topeng ya? Tepat, interaksi sosial jadi strategi bertahan hidup. Itu gambaran masyarakat yang diliputi paranoia dan ketidakpercayaan. Ketika tindakan kebaikan yang paling sederhana pun didasari oleh rasa takut, itu menunjukkan bahwa kontrak sosial udah benar-benar hancur. Gak ada lagi asumsi niat baik, semua orang dicurigai. Tanda dekadensi moral yang lebih umum. Musik, nyanyian, tarian jadi hal yang merajalela. Perempuan disebut akan berpakaian tidak sopan. Konsumsi alkohol meluas. Bahkan hal spesifik kayak pria pakai sutra dan emas yang secara tradisional dilarang disebutkan. Dan puncaknya, generasi yang datang belakangan akan secara terbuka menghina generasi awal, menyebut leluhur mereka bodoh dan terbelakang. Ini poin yang menarik, karena di satu sisi kan setiap generasi muda cenderung memberontak melawan norma generasi tua. Tapi yang digambarkan di sini lebih dari itu ya kan? Ini bukan sekedar kesenjangan generasi, tapi penolakan total terhadap fondasi sejarah dan spiritualitas. Tuduhannya adalah para leluhur itu sendiri sesat, bukan cuma ketinggalan zaman. Jadi kalau kita kumpulin semua tanda ini, korupsi, perpecahan agama, keluarga yang terbalik, kepemimpinan buruk, dekadensi moral, ini bukan sekedar daftar keluhan. Ini sebuah argumen yang koheren tentang dunia yang nilainya terjungkir balik. Dan dalam logika ceramah ini, kondisi inilah yang jadi pemicu. Jadi katalisator,
bagi datangnya murka Tuhan. Benar. Dan itu membawa kita ke bagian kedua dari argumennya yang mungkin paling kontroversial. Bahwa semua perilaku ini punya konsekuensi yang sangat nyata, sangat fisik di dunia kita. Ini bukan lagi soal dosa dan pahala di akhirat, tapi sebab akibat langsung di sini dan saat ini. Tepat sekali. Disinilah penceramah membangun jembatan teologisnya. Dia secara eksplisit menghubungkan dosa-dosa kolektif yang udah dia jabarkan tadi dengan bencana alam. Baginya, gempa bumi, banjir, badai itu bukan lagi sekadar fenomena geologis atau meteorologis yang acak. Mereka adalah sebuah respons. Dia menyebutkan nubuat tentang angin yang akan mengamuk, menjadi gila, gempa bumi dahsyat, tanah yang menelan manusia. Dan berbagai hukuman lain yang datang silih berganti. Dia pakai sebuah analogi yang sangat kuat untuk menggambarkan ini. Hukuman-hukuman itu akan datang berjatuhan seperti manik-manik dari tasbih yang talinya putus. Satu persatu, tanpa henti. Urgensi dan ketakutan akan sesuatu yang tak terhindarkan dan beruntun. Analogi itu juga menyiratkan hilangnya kendali kan. Tali tasbih itu yang menjaga keteraturan. Waktu putus, yang ada cuma kekacauan. Ini cara naratif untuk bilang bahwa dosa-dosa kita udah merusak tatanan kosmik itu sendiri, dan sekarang kita harus hadapi konsekuensinya. Yang kacau balau. Jadi setelah semua diagnosis yang suram ini, solusinya apa? Disinilah argumennya berbelok ke arah yang sangat introspektif. Dia dengan lantang bilang, ini bukan salah Amerika, bukan salah Israel, bukan salah pemerintah saja. Dia mengutip langsung dari sumber yang Anda berikan. Jangan salahkan orang lain, salahkan diri kita sendiri. Ah, ya. Kita yang buruk, dan karena kitalah semua ini terjadi. Dan itu sebuah manuver psikologis yang sangat kuat. Daripada mengarahkan kemarahan ke musuh eksternal, yang seringkali lebih gampang dilakukan, dia justru membalikkan cermin itu ke audiensnya sendiri. Ini mengubah narasi dari victimization, kita ini korban konspirasi, menjadi accountability. Kita adalah penyebab penderitaan kita sendiri. Ini panggilan radikal untuk introspeksi kolektif. Dan ini yang membuka pintu menuju solusi yang ditawarkan. Dan solusi itu adalah bagian terakhir dari sumber ini. Sebuah doa yang sangat panjang, emosional, dan penuh ratapan. Ceramah ini nggak berakhir dengan analisis, tapi dengan sebuah tindakan spiritual. Doa ini kayak puncak dari semua kegelisahan yang udah dibangun sebelumnya. Persis. Doa itu berfungsi sebagai katarsis. Di dalamnya, dia merangkum semua kecemasan yang udah diuraikan. Penderitaan umat muslim di Gaza dan Pakistan, para pemimpin korup yang dia sebut Firaun modern, dan permohonan yang terdengar nyaris putus asa agar Tuhan turun tangan. Doa ini bukan sekedar daftar permintaan, tapi sebuah pengakuan kolektif atas kegagalan dan ketidakberdayaan. Setelah melukiskan dunia yang hancur karena dosanya sendiri, satu-satunya jalan keluar yang tersisa dalam logika ini adalah menyerah total, mengakui kesalahan, dan memohon belas kasihan. Baik, jadi mari kita coba rangkum perjalanan kita. Kita mulai dari analisis tentang korupsi di tingkat tertinggi, lalu turun ke krisis spiritual yang ditandai oleh perpecahan dan komersialisasi agama. Kemudian kita lihat gimana ini tercermin dalam runtuhnya tatanan keluarga dan sosial. Dan akhirnya sumber ini mengikat semua kegagalan moral kolektif itu secara langsung dengan bencana-bencana fisik yang terjadi di dunia. Pesan utamanya pada akhirnya adalah seruan yang sangat mendesak untuk berhenti saling menyalahkan dan mulai melakukan introspeksi massal. Rangkuman yang sangat baik. Dan ini meninggalkan kita semua, terutama Anda, dengan sebuah pemikiran penutup untuk direnungkan. Terlepas dari apa keyakinan pribadi kita tentang nubuat atau akhir zaman, sumber yang Anda bagikan ini mendorong sebuah pertanyaan yang lebih dalam dan universal. Apa itu? Pertanyaannya adalah, ketika sebuah masyarakat merasa sedang dilanda krisis yang hebat, entah itu krisis ekonomi, politik, atau moral, bagaimana cara mereka mencari makna di balik penderitaan itu? Apakah mereka mencari penjelasan di ranah politik dengan menyalahkan partai lawan atau kekuatan asing? Apakah mereka mencarinya di ranah ekonomi dengan menunjuk pada sistem yang tidak adil? Atau seperti dalam sumber ini, mereka mencarinya di ranah moral dan spiritual dengan melihat ke dalam cermin. Bagaimana sebuah narasi tentang dosa kolektif dan hukuman ilahi bisa membentuk cara sebuah komunitas merespons ketidakadilan dan kekacauan yang mereka alami? Ini bukan pertanyaan tentang benar atau salah,
tapi tentang bagaimana kita, sebagai manusia, membangun cerita untuk memahami dunia yang terkadang terasa tidak masuk akal. Oke, hari ini kita akan mengulas sebuah khotbah yang emosional sekali. Khotbah ini memakai ramalan-ramalan kenabian tentang kerusakan moral untuk menyerukan pertobatan di tengah bencana. Mari kita langsung masuk ke pembahasan pertama. Pesan khotbah ini bisa diperkuat kalau daftar ramalannya digabungkan lebih mulus sama narasi emosionalnya, bukannya disajikan terpisah-pisah. Oke. Waktu saya dengarkan, rasanya seperti ada dua babak yang beda banget. Babak pertama itu hampir kayak kuliah. Kita dikasih daftar tanda-tanda kerusakan moral, pemimpin korup, anak durhaka, masjid terpecah satu-satu gitu. Kayak checklist ya? Persis, kayak checklist, terus tiba-tiba klik, kayak saklar ditekan. Babak kedua mulai dengan luapan emosi, tangusan, permohonan yang dalam sekali. Pergeserannya terasa sedikit mengejutkan. Saya setuju. Ada semacam, dinding tak terlihat antara bagian informasi sama bagian emosinya. Seolah-olah pendengar diminta untuk mencatat semua masalahnya dulu, Betul. baru kemudian diizinkan untuk merasakannya. Dan itu bisa menciptakan jarak emosional kan? Kita sibuk memproses daftar itu di kepala. Jadi pas momen emosionalnya datang, mungkin kita belum siap sepenuhnya. Nah, itu dia. Ada jeda kognitif di sana. Jadi pertanyaannya, gimana cara kita meruntuhkan dinding itu? Gimana caranya bikin informasi dan emosi jalan bareng dari awal? Mungkin kuncinya adalah dengan, jangan pernah bangun dinding itu dari awal. Gimana kalau setiap ramalan itu tidak disajikan sebagai poin di daftar, tapi sebagai sebuah adegan dalam cerita yang sedang berjalan? Oh, menarik. Ya. Jadi setiap nubuat jadi pemicu emosi langsung ya, bukan cuma butir informasi yang ditumpuk untuk nanti. Tepat. Itu mengubah peran pendengar dari, katakanlah seorang siswa yang mencatat, menjadi seorang saksi yang merasakan. Persis. Coba kita bayangkan ya. Daripada bilang tanda kedua adalah orang akan lebih mendengarkan istri daripada ibu, kita bisa gambarkan secara naratif. Oke. Mungkin begini, lihatlah di sekitar kita. Saat kita melihat seorang sahabat dipeluk erat di ruang tamu, sementara seorang ibu yang renta didorong menjauh di teras rumahnya. Bukankah itu tanda yang telah diisyaratkan? Dan saat kita menyaksikannya, seharusnya hati kita bergetar dan bertanya, apakah ada bagian dari diriku dalam adegan ini? Wah, itu langsung terasa jauh lebih personal, jauh lebih menusuk. Itu bukan lagi konsep abstrak soal kedurhakaan, tapi sebuah gambaran yang mungkin pernah kita lihat atau bahkan lakukan. tanpa sadar lakukan. Dan gimana cara menghubungkannya dengan bencana yang jadi latar khotbah ini? Misalnya banjir. Nah, itu bisa jadi pengikat yang sangat kuat. Setelah melukiskan adegan tadi, kita bisa langsung sambungkan. Oke. Misalnya, dan saat kita membiarkan hati kita mengeras pada hal-hal kecil seperti itu, haruskah kita heran jika alam pun mencerminkan kekacauan batin kita? Air bah ini datang bukan tanpa sebab. Ya. Mungkin ia datang untuk mengingatkan kita pada nubuat tentang pemimpin yang menjarah dan tentang kita yang diam saja saat keadilan diinjak-injak. Air ini adalah cermin. Dengan begitu, hubungan sebab akibatnya jadi sangat langsung dan intim. Saya bisa membayangkan bagaimana itu menciptakan aliran yang mulus. Setiap ramalan jadi semacam gelombang emosi kecil yang terus membangun momentum sampai puncak. Bukan satu tsunami emosi di akhir. Benar. Ini juga sepertinya akan mengubah nuansa khotbahnya secara fundamental ya. Karena kalau setiap nubuat terasa begitu personal, rasa takut dan bersalahnya bisa jadi lebih dalam lagi. Betul. Dan itu bisa jadi pedang bermata dua. Di satu sisi, pesannya jadi lebih kuat. Di sisi lain, ada resiko pendengar merasa semakin terbebani. Tepat. Dan ini membawa saya ke pemikiran selanjutnya yang berkaitan dengan keseimbangan emosional. Oke. Khotbah ini kan sangat efektif ya, membangkitkan rasa urgensi dan ketakutan. Tapi bisa lebih memberdayakan pendengar kalau gambaran keputusasaannya itu diimbangi dengan visi harapan yang lebih konkret. Materi ini melukiskan dunia yang sangat suram, penuh dosa dan hukuman, yang puncaknya adalah doa permohonan ampun yang panjang. Itu kuat sekali, tapi saya khawatir pendengar pulang dengan perasaan lumpuh oleh rasa bersalah. Ketakutan itu memang pemantik yang bagus, tapi
ia bukan bahan bakar yang berkelanjutan. Setuju. Ia bisa membuat kita berhenti dan waspada. Tapi harapanlah yang memberi kita energi untuk melangkah. Kalau pendengar hanya merasa bersalah dan tidak berdaya, mereka mungkin malah akan diam, Benar. merasa skala masalahnya terlalu besar untuk diatasi. Panggilan untuk bertobat pun terasa abstrak. Apa langkah praktisnya setelah air mata mengering? Persis. Atau lebih buruk lagi, mereka hanya akan fokus pada dosa-dosa pribadi mereka dan melupakan masalah sosial yang lebih besar yang tadi disebutkan. Jadi, gimana cara kita menyuntikkan harapan tanpa mengurangi urgensi pesan itu? Ini tantangan ya, tapi saya rasa kuncinya ada pada pembingkaian ulang. Pembingkaian ulang. Iya, gimana kalau kita membingkai nubuat-nubuat itu bukan sebagai vonis mati yang tak terhindarkan, tapi sebagai, katakanlah, alat diagnostik ilahi. Alat diagnostik. Anggap saja ini seperti hasil medical check-up dari Tuhan yang diberikan karena kasih sayang, yang menunjukkan ini area-area yang sedang sakit dalam komunitasmu. Saya suka sekali metafora itu. Alat diagnostik. Itu seketika mengubah nadanya dari penghakiman menjadi ulas asih. Iya kan? Pesannya bukan lagi kalian semua akan hancur, tapi ini adalah titik-titik kerusakan kita dan inilah resep untuk mulai menyembuhkannya. Tepat sekali. Dan resep itu harus konkret dan memberdayakan. Coba kita ambil contoh soal perpecahan di masjid. Oke. Setelah melukiskan gambaran sedih tentang masjid yang terkotak-kotak oleh papan nama mazhab, jangan berhenti di keluhan, langsung tawarkan visinya. Mungkin seperti ini. Namun, coba bayangkan sejenak. Bayangkan jika besok pagi kita semua sepakat menurunkan papan nama yang memecah belah itu. Bayangkan jika mimbar yang sama kita gunakan untuk menyatukan dua saudara dari aliran yang berbeda dalam satu saf. Itulah pertobatan dalam tindakan. Ah, itu dia. Itulah harapan yang bisa kita bangun bukan di surga nanti, tapi di sini, saat ini juga. Itu langsung mengubah keluhan menjadi sebuah visi, sebuah ajakan bertindak yang terasa mungkin untuk dilakukan. Itu memberdayakan. Iya, Tapi bagaimana dengan isu yang lebih besar dan sulit seperti pemimpin yang korup? Sulit untuk merasa berdaya di hadapan itu. untuk isu sebesar itu, pemberdayaannya mungkin ada di level yang lebih personal. Dalam doa penutup, misalnya, alih-alih hanya memohon agar para tiran dihukum, kita juga bisa memohon kekuatan untuk diri kita sendiri. Maksudnya? Contohnya, ya Tuhan jangan hanya selamatkan kami dari kezaliman para penguasa, tetapi beri kami keberanian untuk tidak diam saat melihat ketidakadilan kecil di lingkungan kami. Beri kami kekuatan untuk jujur dalam timbangan kami di pasar. Jadikan kami tangan-Mu yang membawa kebaikan, sekecil apapun, bukan hanya suara yang mengeluh dalam kegelapan. Ah, saya mengerti. Itu mengalihkan fokus dari ketidakberdayaan massa menjadi tanggung jawab pribadi yang bisa diemban. Mengubah doa dari sekedar permohonan pasif menjadi permintaan kekuatan untuk bertindak. Tepat. Ini sangat kuat. Rasanya ini menyentuh keseluruhan struktur khotbah itu sendiri ya, dari awal sampai akhir. Tentu saja. Karena jika kita ingin memberdayakan pendengar, seluruh perjalanan yang kita tawarkan harus terasa bertujuan dan tuntas. Dan ini membawa kita dengan sangat alami ke poin terakhir. Pembukaan dan penutupan khotbah dapat dibingkai ulang untuk menciptakan, lingkaran naratif yang lebih kuat. Mengubah pesan dari sekedar peringatan menjadi sebuah perjalanan transformatif. Seperti yang kita bahas tadi, pembukaannya terasa seperti kita langsung dilempar ke tengah lautan badai. Betul. Lalu penutupnya, setelah doa yang menguras emosi itu, kita dibiarkan terkatung-katung di sana. Basah kuyup oleh emosi, tapi tanpa arahan yang jelas kemana harus berenang. Persis, rasanya seperti kita diajak mendaki gunung yang sangat terjal sampai di puncak emosi yang luar biasa, lalu pemandunya berkata, "Baik, saya tinggal dulu ya." Ya. Dan kita ditinggal sendirian di puncak tanpa tahu jalan pulangnya. Pengalaman itu, meskipun intens, bisa terasa tidak tuntas dan bahkan membingungkan. Jadi, solusinya adalah memberikan peta untuk turun gunung dengan selamat. Tepat. Atau lebih baik lagi, kita tunjukkan dari awal kalau tujuan pendakian ini adalah untuk melihat pemandangan dari puncak, lalu kembali turun dengan membawa perspektif baru. Oke. Cara terbaik untuk itu adalah dengan menciptakan lingkaran naratif. Mulailah dengan sebuah pertanyaan yang relevan atau gambaran yang menggugah. Sesuatu yang bikin pendengar merasa, saya juga mikirin itu. Lalu, di akhir, setelah semua emosi dan doa,
Kembalilah ke pertanyaan atau gambaran awal itu untuk menunjukkan bagaimana perjalanan ini telah memberikan kita jawaban. Atau setidaknya sebuah jalan ke depan. Bisa kasih contoh konkret bagaimana ini akan terlihat dalam praktiknya? Misal untuk pembukaan yang baru. Tentu. Daripada langsung masuk ke daftar tanda-tanda kiamat, kita bisa mulai dengan sesuatu yang lebih dekat. Mungkin seperti ini. Pernahkah Anda melihat berita tentang banjir bandang atau tanah longsor di negeri kita, lalu bertanya dalam hati, apakah ini murni kemarahan alam atau jangan-jangan ini adalah cerminan dari sesuatu yang lebih dalam di masyarakat kita? Oh, itu bagus. Pertanyaan itulah yang akan kita coba jelajahi bersama hari ini. Bukan untuk mencari kambing hitam, tapi untuk mencari cermin bagi diri kita sendiri. Saya suka itu. Itu langsung relevan dan menarik pendengar masuk ke dalam sebuah penjelajahan bersama. Mereka tidak lagi jadi audiens yang pasif, tapi partisipan yang ikut mencari jawaban. Nah, itu dia. Lalu, setelah semua pembahasan dan doa yang emosional, bagaimana kita menutup lingkarannya di akhir? Setelah doa selesai dan suasana menjadi hening, sebelum semua orang beranjak pergi, kita bisa tambahkan sebuah epilog singkat yang menenangkan sekaligus memberi arah. Oke. Kembalikan fokus pada pertanyaan awal tadi. Jadi lain kali kita melihat berita tentang air yang meluap itu, kita tidak lagi hanya melihat sebuah bencana, kita melihat sebuah panggilan. Panggilan untuk memperbaiki hubungan dengan orang tua kita yang mungkin renggang, panggilan untuk meruntuhkan dinding permusuhan dengan tetangga kita, panggilan untuk menuntut kejujuran dari diri kita sendiri sebelum menuntutnya dari orang lain. Dan itu menghubungkan bencana alam di awal dengan tindakan personal di akhir. Tepat. Dan kita bisa menutupnya dengan kalimat seperti ini. Air itu tidak akan surut hanya dengan doa kita malam ini. Ia akan surut dengan tindakan-tindakan kita esok hari yang diilhami oleh doa ini. Perjalanan penyembuhan itu dimulai sekarang dengan langkah pertama Anda saat keluar dari pintu ini. Ini memberikan rasa penyelesaian. Perjalanan emosional tadi diberi makna, dan air mata yang tumpah diberi saluran untuk menjadi tindakan nyata. Betul. Jadi, kita merangkum 3 area utama yang bisa dieksplorasi. Pertama, menenun ramalan ke dalam narasi emosional agar pesan lebih menyatu. Mengubah daftar jadi cerita yang dirasakan. Kedua, secara aktif menyeimbangkan penggambaran keputusasaan dengan visi harapan yang konkret untuk memberdayakan pendengar. Mengubah ketakutan menjadi motivasi. Dan ketiga, membingkai seluruh khotbah dalam sebuah lingkaran naratif, dari pertanyaan pembuka hingga jawaban di penutup, untuk menciptakan perjalanan yang utuh dan transformatif bagi para pendengar. Tepat sekali. Materi ini punya kekuatan emosional yang luar biasa. Dengan beberapa penyesuaian struktural ini, dampaknya bisa menjadi lebih mendalam dan memberdayakan. Kami menantikan versi berikutnya jika Anda ingin mengirimkannya kembali untuk kami ulas. Selamat datang di Wacana. Hari ini kita akan membahas sebuah materi yang sangat kuat. Ini sebuah khotbah yang mencoba menafsirkan krisis sosial dan juga bencana alam yang terjadi belakangan ini melalui katakanlah lensa nubuat akhir zaman. Materinya memaparkan serangkaian tanda ya, mulai dari korupsi para pemimpin sampai keruntuhan moral pribadi sebagai penyebab langsung dari malapetaka yang kita lihat. Tentu. Dan ini membawa kita langsung ke inti perbincangan kita. Pertanyaannya jadi begini, apakah menafsirkan bencana alam sebagai akibat langsung dari dosa kolektif itu merupakan cara yang paling mencerahkan untuk memahami dan mengatasi masalah-masalah modern? Atau jangan-jangan pendekatan semacam itu justru berisiko mengaburkan penyebab-penyebab sistemik dan tanggung jawab yang lebih konkret yang perlu kita hadapi? Nah, kalau dari sisi saya akan berargumen bahwa kerangka spiritual ini justru memberikan diagnosis moral yang sangat krusial. Ini memaksa kita untuk melihat melampaui gejala dan menghadapi, bisa dibilang, penyakit spiritual yang mendasari masalah-masalah material kita. Dan saya akan mengambil posisi sebaliknya. Saya berpendapat bahwa pendekatan semacam itu, meskipun harus diakui, punya kekuatan retoris yang luar biasa, berisiko menyederhanakan masalah yang sebetulnya sangat kompleks. Dan pada akhirnya, ini bisa menghambat kita dalam mencari solusi yang praktis dan efektif di dunia nyata. Baiklah, mari kita mulai dari dasar argumen saya. Saya melihat khotbah ini bukan sekedar keluhan, tapi sebuah diagnosis yang tajam. Saat penceramah menyebutkan tanda-tanda seperti penguasa yang menjarah kekayaan negara atau pejabat yang menyalahgunakan amanah,
Itu bukan retorika kosong kan? Itu adalah cerminan langsung dari berita utama yang kita baca setiap hari. Khotbah ini berhasil menghubungkan korupsi sistemik yang abstrak dengan keruntuhan nilai-nilai yang lebih personal dan terlihat di masyarakat. Contohnya, anak-anak yang tidak lagi menghormati orang tua, suami yang lebih mementingkan istri daripada ibunya, sampai kepemimpinan yang jatuh ke tangan orang-orang yang bisa dibilang paling tidak bermoral. Ini bukan soal satu atau dua individu yang buruk, ini soal tatanan sosial yang sedang runtuh dari dalam. Nah, kerangka spiritual ini memberikan nama dan makna pada kegelisahan kolektif tersebut. Saya bisa memahami mengapa narasi itu terasa begitu kuat dan relevan. Khotbah tersebut memang pandai menangkap zeitgeist ya, semangat zaman yang penuh kecemasan. Namun, disinilah letak masalahnya bagi saya. Ketika khutbah itu melompat dari masalah sosial yang nyata seperti korupsi tadi ke penjelasan soal bencana alam, di situ logika kausalitasnya menjadi rapuh. Mengaitkan banjir bandang atau tanah longsor secara langsung dengan dosa-dosa spesifik seperti katakanlah pria memakai sutra atau maraknya musik di ponsel, itu adalah sebuah penyederhanaan yang berbahaya. Khutbah itu sendiri kan menyinggung soal orang-orang yang membangun rumah di bantaran sungai, menghalangi aliran air. Nah, itu adalah penyebab yang konkret, dapat diukur, dan bisa ditindaklanjuti lewat kebijakan tata ruang, penegakan hukum, dan rekayasa sipil. Dengan membingkainya semata-mata sebagai dosa, kita berisiko mengalihkan fokus dari akuntabilitas konkret, misalnya para pengembang properti atau pejabat pemberi izin, dan malah menyalahkan korban atau masyarakat secara umum. Tapi, apa Anda tidak melihat bahwa keduanya bisa saling berhubungan? Mungkin begini, kerangka khutbah ini tidak dimaksudkan sebagai laporan ilmiah, melainkan sebagai sebuah argumen moral. Hubungan yang dijelaskan di sana bukanlah hubungan sebab akibat fisika, melainkan sebab akibat spiritual. Pesannya adalah, masyarakat yang membiarkan keserakahan merajalela seperti membangun di bantaran sungai demi keuntungan, itu adalah masyarakat yang sama yang telah kehilangan kompas moralnya dalam hal-hal lain. Bencana alam dalam kerangka ini adalah manifestasi fisik dari penyakit rohani yang sudah lama menggerogoti. Saat penceramah bertanya dengan penuh emosi, siapa yang bisa menjatuhkan batu seberat ratusan ton selain Tuhan? Itu bukan untuk menyangkal ilmu geologi. Itu adalah cara retoris untuk mengatakan bahwa di balik proses geologis itu ada makna yang lebih dalam. Ini adalah upaya untuk memberi makna pada penderitaan, bukan sekedar memberikan analisis mekanis tentang curah hujan dan pergerakan lempeng tektonik. Saya mengerti soal pencarian makna. Itu adalah kebutuhan manusia yang sangat mendasar, terutama di tengah tragedi. Tapi makna yang kita pilih untuk diberikan pada suatu peristiwa itu punya konsekuensi praktis yang sangat nyata. Jika masyarakat luas mulai percaya bahwa penyebab utama banjir adalah video musik di ponsel, kemana energi kolektif akan diarahkan? Mungkin ke arah penyensoran media, patroli moral, bukan ke arah yang lebih sulit seperti, katakanlah, membangun tanggul yang lebih kuat, merestorasi hutan, atau menunduk perusahaan yang melakukan pembalakan liar. Pertanyaan retoris tentang batu ratusan ton itu, meskipun kuat secara emosional, secara efektif menutup ruang diskusi tentang faktor-faktor manusiawi yang dapat dikendalikan. Kita tahu kan, tanah longsor diperparah oleh penggundulan hutan, konstruksi ilegal, dan perencanaan tata ruang yang buruk. Dengan menggeser seluruh penyebab ke ranah ilahi, kita beresiko melumpuhkan agensi kita sendiri untuk bertindak secara praktis dan mencegah bencana serupa di masa depan. Ini bisa mengarah pada fatalisme. Saya rasa Anda memandang agensi manusia terlalu sempit. Justru, seruan untuk bertobat atau taubah ini adalah sebuah bentuk tindakan, sebuah bentuk penegasan agensi. Ini bukan penantian pasif sambil menengadahkan tangan. Ini adalah tuntutan aktif untuk perubahan perilaku yang fundamental di seluruh lapisan masyarakat, dari rakyat biasa hingga para pemimpin yang dengan berani disebut sebagai Firaun-Firaun zaman kita. Luapan emosi yang Anda lihat dalam khotbah itu bukan tanpa tujuan. Tujuannya adalah untuk menciptakan gelombang tekanan sosial yang begitu besar sehingga para pemimpin tidak punya pilihan selain berubah. Ini bukan soal memilih antara berdoa atau membangun tanggul. Argumennya lebih dalam. Tanpa pemulihan moral, tanggul terbaik sekalipun pada akhirnya akan jebol karena korupsi dalam pengadaan semennya atau karena kelalaian dalam perawatannya. Penyakit spiritualnya harus disembuhkan dulu, baru solusi material bisa bertahan. Tunggu dulu, saya rasa argumen itu tidak sepenuhnya kuat. Tentu, integritas moral itu penting, tapi mari kita lihat apa solusi konkret yang ditawarkan oleh narasi semacam ini. Khotbah itu dengan berapi-api mengutuk para pemimpin korup, tapi pada akhirnya apa jalan keluarnya? Berdoa agar Tuhan menghukum mereka.
Ini yang saya sebut sebagai eksternalisasi solusi. Tanggung jawab untuk menindak para Fir'aun itu dialihkan dari warga negara kepada entitas ilahi. Ini bisa sangat melemahkan dorongan masyarakat untuk menuntut perubahan sistemik melalui jalur yang tersedia di dunia ini. Jalur hukum, aktivisme politik, reformasi kelembagaan. Mengatakan Tuhan akan menghukum mereka, bisa menjadi pengganti yang nyaman untuk kerja keras, risiko, dan terkadang bahaya yang diperlukan untuk benar-benar menantang struktur kekuasaan yang korup. Alih-alih membangkitkan warga untuk bertindak, ini berisiko menidurkan mereka dalam kepasrahan yang soleh. Saya melihatnya dari sudut pandang yang sama sekali berbeda. Menyebut penguasa sebagai Firaun dalam masyarakat yang sangat religius, itu bukanlah tindakan pasif. Itu adalah tindakan delegitimasi yang sangat radikal. Itu adalah cara untuk mengatakan kepada publik bahwa loyalitas kepada pemimpin seperti itu tidak lagi punya dasar moral atau teologis. Ini adalah pembangkangan sipil dalam bahasa spiritual. Dan soal solusi, perubahan perilaku yang dituntut melalui pertobatan itu sangat konkret. Ketika khutbah menyerukan orang untuk berhenti menyuap, untuk adil dalam berdagang, untuk menunaikan zakat, itu adalah tindakan-tindakan nyata yang jika dilakukan secara kolektif akan merombak sistem dari bawah ke atas. Anda bicara tentang institusi, tapi institusi dijalankan oleh manusia. Khutbah ini mencoba memperbaiki manusianya terlebih dahulu. Jadi ini strategi jangka panjang. Ia tidak menawarkan perbaikan cepat, melainkan transformasi fundamental. Tapi transformasi fundamental itu butuh waktu, sementara banjir dan tanah longsor terjadi sekarang. Ada urgensi yang membutuhkan solusi praktis saat ini juga. Dan disinilah saya melihat bahaya lain dari pendekatan ini. Mari kita bicara tentang emosi. Anda mengatakan emosi yang meluap-luap itu perlu untuk menembus apatisme. Dan saya setuju sampai titik tertentu. Tapi emosi yang begitu kuat, yang dibingkai dalam narasi hukuman ilahi, bisa menjadi pedang bermata dua. Meskipun penceramah secara eksplisit mengutuk sektarianisme, ia menyoroti bagaimana masjid memasang papan nama Deobandi atau Barelvi sebagai tanda perpecahan, logika yang mendasari khotbah itu sendiri bisa secara tidak sengaja memperkuat mentalitas kami versus mereka. Bagaimana bisa? Bukankah seruannya justru untuk persatuan melampaui sekat-sekat itu? Seruannya memang untuk persatuan, tapi di bawah panji moralitas tertentu. Garis antara seruan untuk pertobatan kolektif dan pencarian kambing hitam itu sangat tipis. Ketika bencana dijelaskan sebagai hukuman atas dosa, secara alami orang akan mulai bertanya, dosa siapa? Gairah emosional yang begitu membara, jika tidak disalurkan dengan sangat hati-hati, dapat dengan mudah bergeser dari introspeksi diri, yaitu apa salah saya, menjadi penghakiman terhadap orang lain. Ini pasti karena dosa mereka. Nah, mereka ini bisa jadi kelompok dengan gaya hidup berbeda, minoritas agama, atau siapapun yang dianggap sebagai para pendosa penyebab bencana. Solusi yang ditawarkan pada dasarnya adalah kembali ke jalan agama yang spesifik, yang mungkin tidak berfungsi sebagai seruan pemersatu dalam masyarakat yang semakin beragam. Alih-alih membangun masyarakat sipil yang pluralistik dan tangguh, pendekatan semacam ini beresiko memperdalam jurang pemisah sosial atas nama kesalehan. Ketika khotbah itu menyebutkan dosa-dosa seperti keserakahan, ketidakadilan, atau memutus tali silaturahmi, itu adalah kritik yang berlaku universal, yang menembus semua sekat sosial dan sektarian. Itu adalah cermin yang disodorkan ke hadapan semua orang, bukan hanya kelompok tertentu. Poin utamanya adalah untuk menciptakan rasa tanggung jawab kolektif. Sebuah perasaan bahwa kita semua berada dalam perahu yang sama dan perahu ini bocor karena ulah kita semua. Ini adalah upaya untuk membangun solidaritas berdasarkan pengakuan atas kelemahan bersama, bukan untuk mencari siapa yang harus disalahkan. Emosi yang kuat itu diperlukan, karena penjelasan teknis tentang perencanaan kota tidak akan pernah cukup memuaskan kebutuhan emosional dan eksistensial orang-orang yang baru saja kehilangan rumah dan keluarga mereka. Mereka butuh kerangka untuk memproses duka dan kemarahan mereka, dan khotbah ini menyediakannya. Sebagai penutup, saya tetap berpegang pada pandangan bahwa meskipun khotbah ini secara brilian mengidentifikasi banyak penyakit sosial yang nyata dan menyuarakan kemarahan moral yang dapat kita semua rasakan, kerangka kausalitas ilahi yang langsung dan literal yang digunakannya pada akhirnya bisa menjadi kontraproduktif. Ia berisiko menyederhanakan masalah-masalah yang sangat kompleks, seperti perubahan iklim dan kegagalan tata kelola.
Dengan demikian, ia berpotensi menghambat pemecahan masalah yang praktis dan salah mengarahkan energi masyarakat dari perjuangan yang sulit untuk menuntut pertanggungjawaban sistemik dan individu yang konkret. Kita perlu menuntut pejabat yang korup di pengadilan, bukan hanya berdoa agar mereka dihukum dari langit. Kita perlu menegakkan peraturan bangunan, bukan hanya menyalahkan musik pop atas terjadinya tanah longsor. Dan bagi saya, kesimpulannya adalah bahwa lensa spiritual dalam khotbah ini, meskipun mungkin menantang bagi pola pikir sekuler, memaksa kita untuk melihat melampaui penjelasan yang dangkal dan teknis. Ia mengajukan argumen bahwa krisis terdalam kita, baik itu politik, sosial maupun lingkungan, pada akarnya adalah sebuah kegagalan moral dan spiritual kolektif. Korupsi, ketidakadilan, dan perusakan lingkungan bukanlah masalah-masalah kebijakan yang terpisah, melainkan gejala-gejala dari penyakit rohani yang sama. Oleh karena itu, seruan untuk pertobatan bukanlah sebuah pelarian dari tanggung jawab, melainkan panggilan untuk transformasi mendasar yang justru menjadi prasyarat bagi keberhasilan solusi apapun yang ingin kita bangun secara berkelanjutan. Diskusi kita hari ini menyoroti sebuah ketegangan yang sangat mendasar dalam cara kita memaknai krisis. Apakah kita melihatnya sebagai serangkaian masalah material yang kompleks yang menuntut solusi empiris, perubahan kebijakan, dan rekayasa struktural? Ataukah kita melihatnya sebagai sebuah teks spiritual yang harus ditafsirkan untuk pelajaran moral, yang menuntut perubahan batin, pertobatan, dan pemulihan hubungan kita dengan yang lebih tinggi? Materi yang kita bahas menunjukkan bahwa tidak ada jawaban yang mudah, dan bagaimana sebuah masyarakat menavigasi pertanyaan penting ini akan sangat menentukan masa depan mereka.